Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Safira Ramading dengan NIM E051201016. Pada kesempatan ini, kami membawakan terkait dengan program pemberdayaan di bidang UMKM. Nah, apa itu pemberdayaan usaha UMKM? Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu komitmen pemerintah sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM memegang peranan penting terhadap PDB dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Nah, pada tahun 2011, UMKM mampu berdalih besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9% pemasukan produk domestik bruto melalui pembayaran pajak yang diuraikan sebagai berikut. Pertama, sektor usaha mikro menyumbang 36,28% PDB, sektor usaha kecil menyumbang 10,9%, dan sektor usaha menengah menyumbang 14,7% melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1% PDB melalui pembayaran pajak. Nah, kembali ke belakang, saat COVID-19 kemarin, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka memberdayakan UMKM dalam mengatasi situasi pandemi COVID. Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang dilakukan pemerintah, yaitu pertama, pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan. Kedua, insentif pajak bagi UMKM. Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM, penempatan Kementerian BUMN dan pemerintah daerah sebagai penyangga produk UMKM, dan pelatihan secara e-learning. Namun di sisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, mulai dari terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, minimnya pengusahaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Nah, kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usahanya yang kurang jelas serta perencanaan visi dan misi yang masih belum mantap. Hal ini terus terjadi karena umumnya UMKM bersifat income gathering, yaitu menaikkan pendapatan dengan ciri-ciri merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan, dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Tingginya persaingan membuat UMKM baru mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk yang asing yang kian menjadi sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Nah, masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan 3 program UMKM yang kemudian pemerintah siapkan. Yang pertama yakni Banpres Produktif Usaha Mikro. Nah, pada tahun 2021 kemarin, pemerintah mengeluarkan program Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM sebesar 15,36 triliun yang ditujukan bagi 12,8 juta pelaku usaha. Nah, cara untuk mendapatkan Banpres itu cukup mudah, hanya melengkapi dokumen usulan, fotokopi KTP, KK, NIP, nomor induk
berusaha, SKU, dan dari kepala desa, Banpres BPUM cair dengan nominal 1,2 juta per UMKM yang namanya terdaftar sebagai penerima di effort BRI untuk penyalurannya. Selanjutnya, program literasi digital dari Kemenkop dan UMKM. Ya, ada beberapa manfaat dari adanya program literasi digital ini. Yang pertama, memudahkan pencarian informasi terkini, memperluas jaringan sosial tidak hanya lokal, nasional, bahkan worldwide. Ketiga, memperluas pangsa pasar usaha dengan menggunakan sosial media dan toko online. Keempat, memudahkan komunikasi antara pihak, dalam hal ini buyer seller, seller supplier, seller distributor, dan lainnya. Dan terakhir, meningkatkan awareness bagi para pelaku usaha bahwa masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi usaha melalui pemanfaatan digitalisasi ini. Ya, yang terakhir, LBPH PUMK atau Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Usaha Kecil. Nah, layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil ini juga disediakan Kemenkop dan UMKM, di antaranya program penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan di dalam pengadilan. Lalu apa solusi dari masalah-masalah terkait dengan UMKM? Nah, dengan mencermati permasalahan yang ada dalam usaha kecil dan menengah atau UMKM, maka kedepannya perlu diupayakan beberapa hal seperti yang kami paparkan. Yang pertama, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Yang pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif, antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta menyederhanakan prosedur perjanjian usaha, keringanan pajak, dan sebagainya. Nah, kedua, pembantuan pemodalan. Nah, pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM untuk membantu meningkatkan pemodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema perjaminan, leasing, dan dana modal ventura. Ketiga, perlindungan usaha. Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Nah, melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan. Ketiga, perlindungan usaha. Jenis-jenis usaha tertentu lalu selanjutnya, pengembangan kemitraan. Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Yang kelima, pelatihan. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi, dan pengetahuan serta keterampilan. Yang keenam, pembentukan lembaga khusus. Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus untuk bertanggung jawab dalam mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya menumbuh kembangkan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM. Ketujuh, memantapkan asosiasi. Nah, asosiasi yang telah ada perlu diperkuat untuk meningkatkan perannya, antara lain dalam mengembangkan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha bagi anggotanya. Kedelapan, mengembangkan promosi. Nah, guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UMK dengan usaha besar, diperlukan
media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Di samping itu juga perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usaha. Terakhir, mengembangkan kerjasama yang setara. Ya, perlu adanya kerjasama antar atau koordinasi yang sesuai selaras di antara pemerintah dengan dunia usaha atau UMKM untuk menginventarisasi berbagai isu-isu mutakhir yang berkaitan dengan perkembangan usaha. Baik, itulah mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.